latihlah dirimu beribadah. Sebab latihan badan ini terbatas gunanya. Sebab ibadah itu mengandung janji baik hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Haleluya. Maka yang terakhir saudaraku, keselamatan itu ada. Keselamatan yang pasti ada di tangan Allah yang berdaulat. Perhatikan firman Tuhan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-14, lalu kata mereka kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya, tapi tidak bisa. Satu hari yang dia berusaha menolongnya, dia raja yang memiliki stempel yang tidak bisa dicabut diganggu oleh siapapun. Dia memiliki kekuasaan kerajaan yang absolut dalam media Persia. Raja Darius yang disebutkan firman, tapi dia tidak bisa menolong Daniel. Dia harus lempar ke besi. Siapa yang menolong? Amin. Saudaraku yang terkasih, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah dan ia mencari jalan melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Artinya apa? Hukuman itu sudah harus pasti dijalani. Tidak ada yang bisa mengubah. Saudaraku yang terkasih, bahwa ibadah itu menghasilkan keselamatan. Puji Tuhan. Bangunlah ibadahmu yang sejati kepada Allah. Oh, Petrus berkata, janganlah engkau menjauhkan dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, begitu penting ibadah itu membangun hubungan khusus kepada Allah. Maka ada penerapan akan firman yang akan engkau pelajari dalam setiap pertemuan ibadah itu. Saudaraku yang terkasih, maka firman berkata, maka kesaksian menyatakan, saudaraku yang terkasih, sesudah itu ayat yang ke-17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Tadi di awal, di atas ayat yang ke-16, pegawai-pegawai itu berkata tidak ada sesuatu yang bisa diubah apa yang telah diputuskan. Karena Raja Darius memberikan perintah, ambillah Daniel dan lemparkanlah. 17 bagian B. Disinilah pentingnya engkau membangun ibadah kepada Tuhan. Haleluya. Ketika uangmu tidak bisa menolong engkau, ketika kedudukanmu tidak bisa mendukung engkau apapun, pada akhirnya semuanya saudaraku, ibadahlah yang menyelamatkan engkau. Haleluya. Tuhan yang engkau sekolah, yang menjadi pendukungmu setiap saat, bukan orang lain. 17 bagian D, berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Puji Tuhan. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Puji Tuhan. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Bahwa dia sendiri pun menyadari tidak bisa memberikan kelepatan kepada Daniel, harus dilemparkan ke gua singa. Kalau persoalan itu menghadapi engkau, kalau dokter berkata sudah stadium 4 ini, kata dokter, artinya tidak ada lagi keselamatan secara fisik,
di dalam benak, dalam bayangan kita, yang barangkali 1 atau 2 minggu ke depan, atau beberapa hari ke depan, atau beberapa bulan ke depan, yang memberikan keselamatan dan kesehatan sebagaimana kita sebelumnya. Siapa yang menolong engkau? Dokter pun sudah lepas tangan. Ada yang ubah nyampe amak, ada yang ubah usop penang, ada yang ubah usop yang akan menyembuhkan penyakitmu. Siapa yang menjadi penolong? Siapa yang menjadi pembela bagi saudara? Siapa yang akan hadir mendukung saudara dalam setiap persoalan pergumulan itu? Tak tahu saudara, kesanggupan manusia ini hanya sekali 2 kali. Ketiga kali barangkali sudah berat. Daniel diperhadapkan antara hidup dan mati. Tapi Raja Darius berkata, kiranya Allahmu yang kau sembah itu dengan teguh, Dia yang menyelamatkan engkau. Haleluya. Amin. Itu yang menghantar engkau, Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi pembela setiap persoalan, apapun posisi kedudukanmu hari ini. Tidak ada yang lain. Manusia terbatas sebenarnya, kekuatan manusia terbatas sebenarnya. Kekuatan gereja ini secara fisik terbatas sebenarnya. Kehadiran jemaat menghampiri engkau terbatas sebenarnya. Terbatas waktunya. Maka oleh karena itu, sebab ibadah itu menghasilkan keselamatan. Selagi engkau diberikan waktu, kesempatan dan kesehatan, saudara, bangunlah ibadahmu yang sungguh-sungguh kepada Allah. Haleluya. Jangan engkau mau dikendalikan dengan tekanan apapun, tekanan ekonomi, tekanan komunikasi, persoalan. Situasi hari ini tidak menentukan lalu engkau menghindar dari peribadatan. Daniel menerobos itu semua demi keselamatan yang akan dia terima. Haleluya. Firman Tuhan berkata, berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Puji Tuhan, Dialah yang melepaskan kita dari segala bentuk genggaman, godaan, pergumulan apapun dalam hidup kita. Tahukah saudara, dari apa semua rancangan Allah di dalam kehidupan Daniel? Persoalan demi persoalan, bahkan nyawanya dipertaruhkan. Ayat 26 berkata, saudaraku yang terkasih, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi penghuninya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Oleh karena siapa? Oleh karena satu pribadi tadi, Daniel, yang setia menyembah Tuhan Allah. Amin. Dia menjadi berkat bagi bangsa dan orang lain. Ayat 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Puji Tuhan. Bahwa di dalam diri Daniel ada rencana Allah yang lebih besar. Tidak hanya menafsirkan tulisan-tulisan itu, tidak hanya menafsirkan mimpi-mimpi yang diterima oleh para istana-istana raja, tapi ada di sana karya Tuhan yang semakin besar yang akan diperlihatkan, yang walaupun di awal seolah-olah Allah itu tidak berkuasa atas segala-galanya, tapi pada akhirnya Allah mau membuktikan dirinya Allah yang luar biasa. Haleluya. Bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup. Haleluya. Tidak lagi dewa yang disembah oleh Nebukadnezar, tidak lagi dewa yang disembah oleh Raja Darius sendiri, tapi Allah yang dalam nama Yesus Kristus yang telah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa. Puji Tuhan. Sampai kepada hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Bahwa Allah dalam nama Yesus Kristus kembali ke rumah Bapa telah menyediakan tempat untuk kita. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Akulah yang awal dan akulah yang terakhir. Tidak akan pernah berakhir.
selagi ada kesempatan, selagi engkau sehat, berikan waktu dengan sungguh-sungguh. Bangun komunitas-komunitas yang menumbuhkan iman. Haleluya. Bangun komunitas-komunitas yang bagaimana Tuhan hadir akan membuat rencana-rencana yang lebih besar mungkin oleh karena pribadi-pribadi kehadiran di situ. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih kembali dalam firman Tuhan yang pertama, di atas semuanya itu, dalam ayat 42 yang berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Aku tahu tidak ada satu rencana pun yang gagal. Oleh karena itu, saudaraku, sebab ibadah itu menghasilkan keselamatan. Rencana apapun yang telah diperuntukkan Tuhan bagi kita, tidak ada satu rencana yang gagal untuk membuat kerugian di dalam kehidupan. Tapi keuntungan yang berlipat. Tahu saudara Ayub? Kembali semua 7 kali lipat, dan tidak ada satupun perempuan yang lebih cantik sampai barangkali berfirman sampai hari ini daripada anak perempuan Ayub. Siapa namanya? Siapa namanya? Kesia namanya. Tidak ada 7 kali lipat dari semua kerugian, dari segala rencana Allah yang diberikan bagi dia. Tapi dia tetap beribadah kepada Tuhan dan menyembah sama dengan Daniel ini. Persoalan apapun diperhadapkan, dia terobos itu, dia tembus itu, dia tetap membangun ibadah kepada Tuhan. Pada akhirnya Allahmu yang engkau sembah dengan tekun, dia yang menyelamatkan engkau. Haleluya. Terpuji Tuhan, termulia dia, diberkati dia, kita kekal sampai selamanya.